Bagaimana jika negara keempat terkecil di dunia menyimpan rahasia yang membuat Las Vegas terlihat biasa saja? Bayangkan sebuah negeri di mana setiap warga bisa menjalankan bisnis bernilai jutaan dolar. Namun tidak semuanya bebas untuk menikah. Di mana pesta-pesta mewah menerangi halaman istana kerajaan tanpa melanggar satupun hukum. Inilah Liechtenstein pada tahun 2025. Sebuah negara tanpa tentara, hanya dengan satu rumah sakit, tetapi memiliki pendapatan per orang tertinggi di bumi. Apa yang akan Anda temukan sebentar lagi akan membalik pemahaman Anda tentang surga Alpen ini, negara terkaya dan mungkin paling tak terduga di planet ini. Selama bertahun-tahun, Liechtenstein menyandang mahkota sebagai negara terkaya di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Rata-rata warganya memperoleh penghasilan 7 kali lipat dari standar global, dan tingkat pengangguran bertahan di angka yang mencengangkan, yaitu 1,5%. Kesenjangan kekayaan di sini justru membalik ekspektasi. Petugas kebersihan jalan memperoleh penghasilan setara dokter di negara lain. Bahkan pelayan restoran pun mengendarai mobil mewah. Garis kemiskinan begitu tinggi sehingga menjadi miskin di sini berarti hidup lebih baik daripada kelas menengah di sebagian besar negara. Negara ini hampir tidak memiliki utang, mempunyai cadangan dana besar, dan secara konsisten mencatat surplus anggaran. Kemakmuran ini melahirkan realitas yang terasa tidak nyata. Dengan kelebihan uang dan sangat sedikit masalah untuk diperbaiki, pemerintah membayar warga untuk memasang panel surya, memberikan hadiah uang tunai bagi keluarga yang memiliki anak, dan mendanai proyek publik yang terasa tidak terlalu diperlukan. Bus gratis, layanan kesehatan hampir gratis, pendidikan universitas juga gratis. Namun ketika kemakmuran menghapus sebagian besar kesulitan hidup, masyarakat mulai membentuk ulang norma sosial. Dan di Liechtenstein, itu termasuk menulis ulang salah satu institusi tertua dalam sejarah manusia. Courageous step graffiti sejak Morth penghilang idam pernikahan. Setiap tanggal 15 Agustus, sesuatu terjadi di Liechtenstein yang hampir tak terbayangkan di monarki manapun. Seluruh penduduk menerima undangan resmi ke sebuah piknik raksasa untuk umum yang diadakan di halaman Kastil Vaduz, kediaman pribadi keluarga kerajaan. Sekarang bayangkan ini. Ribuan warga biasa bersantai di rumput kerajaan, menyantap roti lapis, menyesap bir, sementara sang pangeran sendiri berjalan di antara mereka, berjabat tangan, tertawa, dan berpose untuk swafoto. Tanpa barikade keamanan, tanpa zona VIP. Hanya kepala negara yang berbaur dengan para petani, montir, dan guru layaknya tetangga lama. Coba lakukan itu di Istana Buckingham dan lihat berapa lama Anda bertahan. Namun ini baru permukaan dari budaya perayaan Liechtenstein yang unik. Saat Fastenacht, karnaval Prapaskah, warga mengenakan topeng grotesk dan kostum menyeramkan sambil membunyikan lonceng sapi untuk mengusir roh musim dingin. Kelompok-kelompok bertopeng berkeliaran di kota, menciptakan kekacauan nakal. Semakin mengganggu kostumnya, semakin baik. Ini bukan kostum Halloween yang ceria, melainkan penyamaran tingkat mimpi buruk yang benar-benar dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Dan lalu ada ritual pembakaran penyihir. Setiap hari Minggu setelah Rabu Abu, api unggun raksasa yang disebut Funken menerangi malam saat patung penyihir setinggi menara dibakar di puncaknya. Ini adalah ritual pembersihan musim semi kuno yang dirangkul secara nasional. Keluarga kerajaan mungkin menjadi tuan rumah pesta paling ramah di Eropa. Tetapi hal paling tak masuk akal tentang Liechtenstein sama sekali tidak berkaitan dengan kerajaan. Bagaimana mungkin sebuah negara di jantung Eropa bisa hidup tanpa tentara sama sekali? Sejak tahun 1868, Liechtenstein berhasil bertahan tanpa militer. Tidak ada tentara, tidak ada angkatan laut, tidak ada angkatan udara, bahkan tidak ada penjaga nasional. Seluruh sistem pertahanannya hanya 125 orang, 90 polisi dan 35 staf sipil. Itulah satu-satunya penghalang antara negara mungil ini dan potensi invasi. Terakhir kali terjadi aksi militer adalah pada Perang Austria-Prusia tahun 1866. Mereka mengirim 80 prajurit, dan entah bagaimana kembali dengan 81 orang setelah mendapatkan seorang teman baru di perjalanan. Setelah kampanye yang terkesan lucu itu, mereka membubarkan tentaranya sepenuhnya. Selama lebih dari 1,5 abad, Liechtenstein hidup tanpa militer di tengah Eropa. Lalu bagaimana negara ini tetap aman? Swiss memiliki pemahaman tidak resmi untuk turun tangan jika diperlukan, tetapi tidak ada perjanjian yang ditandatangani. Liechtenstein begitu terikat secara ekonomi dengan para tetangganya, sehingga menyerangnya sama saja seperti merampok bank sendiri. Lagi pula, apa gunanya? Negara ini begitu kecil, urusan administrasinya akan lebih lama daripada invasinya. Polisi menangani segalanya, tilang lalu lintas, tanggap darurat, bahkan skenario terorisme yang bersifat teoretis.
Mereka terlatih dengan baik, tetapi 90 polisi untuk seluruh negara terdengar seperti premis sitcom. Namun entah bagaimana, sistem ini berjalan. Kejahatan di sini nyaris tidak ada. Insiden keamanan terakhir yang nyata terjadi pada tahun 2007, ketika tentara Swiss tersesat saat latihan dan tanpa sengaja menginvasi. Reaksi Liechtenstein, mereka bahkan tidak menyadarinya, hingga Swiss meminta maaf keesokan harinya. Tanpa tentara, tanpa angkatan laut, hampir tanpa kejahatan. Namun disinilah semuanya menjadi semakin surreal. Sistem layanan kesehatan Liechtenstein mungkin adalah yang paling sempurna di bumi. Sebelum kami mengungkap bagaimana sistem ini bekerja dengan begitu sempurna, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan mendukung perjalanan kami saat kami mengungkap kisah-kisah yang jarang dilihat dunia. Satu rumah sakit untuk seluruh negara. Bayangkan hidup di sebuah negara yang tidak memiliki jaringan rumah sakit, bahkan tidak ada rantai klinik, melainkan hanya satu fasilitas medis yang melayani 39.000 orang. Itulah kenyataan di Liechtenstein. Dan, melawan segala kemungkinan, sistem ini berjalan dengan baik. Rumah sakit negara Liechtenstein menangani segalanya, mulai dari persalinan, keadaan darurat, hingga operasi rutin untuk seluruh negeri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kuncinya ada pada dua hal: tenaga medis kelas dunia dan teknologi mutakhir. Dan ketika sebuah kasus terlalu kompleks, pasien cukup dipindahkan ke rumah sakit papan atas di Swiss atau Austria. Liechtenstein secara diam-diam membangun sistem kesehatan hibrida, layanan lokal untuk sebagian besar perawatan, dan rujukan luar negeri untuk kasus langka dan rumit. Yang mengejutkan, hasilnya mampu menyaingi negara-negara terbaik di Eropa. Harapan hidup, lebih dari 82 tahun. Angka kematian bayi, hampir nol. Waktu tanggap darurat, lebih cepat dibandingkan kota-kota besar dengan sistem rumah sakit yang luas. Apa rahasianya? Populasi yang jarang membutuhkan perawatan darurat. Dengan tingkat kejahatan yang hampir tidak ada, sedikit kecelakaan lalu lintas, serta gaya hidup yang aktif dan sehat, sistem ini pun berjalan dengan sendirinya. Jadi ya, negara ini tidak memiliki tentara dan hanya satu rumah sakit. Namun kejutan berikutnya bukan tentang medis atau militer, melainkan tentang cinta. Karena Liechtenstein sedang mengalami revolusi sosial yang sunyi, sebuah perubahan yang perlahan menulis ulang makna pernikahan. Dan hampir tak ada yang membicarakannya. Di Liechtenstein, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi seputar gagasan tentang pernikahan. Dan ini jauh dari bayangan Anda tentang monarki Eropa yang tradisional. Hampir sepertiga pasangan di bawah usia 40 tahun kini memilih tinggal bersama tanpa pernah menikah. Di negara dengan jumlah penduduk hanya 39.000 orang, ratusan rumah tangga membesarkan anak, berbagi aset, bahkan memasuki masa pensiun tanpa pernah mengucapkan janji pernikahan. Menurut kantor statistik Liechtenstein, 62% penduduk percaya bahwa pernikahan tidak lagi penting untuk hubungan jangka panjang. Beberapa pasangan telah bersama selama 20 tahun, membangun seluruh kehidupan berdampingan, namun tak pernah menandatangani akta nikah. Fenomena ini menjadi begitu umum hingga pada tahun 2011, pemerintah harus menulis ulang undang-undang nasional hanya untuk mengejar perubahan norma sosial yang sunyi namun kuat ini. Anda mungkin mengira, dengan menurunnya angka pernikahan, budaya kencan di Liechtenstein akan menjadi terbuka, penuh petualangan bahkan santai. Pikirkan lagi. Sementara negara-negara besar memiliki industri khusus untuk layanan pencarian pasangan internasional, Liechtenstein memilih jalur yang sangat berbeda. Negara ini pada dasarnya melarang operasi perjodohan komersial di dalam wilayahnya. Siapapun di Liechtenstein yang mencari pasangan dari luar negeri harus menavigasi labirin platform kencan global yang beroperasi di bawah hukum negara lain. Namun ini bukan soal moralitas atau konservatisme. Ini tentang privasi yang ekstrem. Liechtenstein sangat menjunjung tinggi batasan pribadi, sehingga layanan perjodohan formal tidak dapat berfungsi secara legal. Setiap hubungan harus terbentuk melalui jalur internasional yang diatur ketat, menciptakan budaya kencan unik yang tidak ditemukan di tempat lain di Eropa. Lalu apa yang terjadi? Pernikahan internasional di sini berlangsung secara senyap, melalui kesepakatan pribadi dan jaringan personal. Sebuah dunia tersembunyi dari romansa lintas batas berkembang dalam keheningan, sementara catatan resmi tetap mempertahankan citra kesopanan. Warga yang mencari cinta di luar negeri harus menggunakan platform yang berkantor pusat di negara lain, menghasilkan ekonomi kencan bayangan yang praktis diabaikan oleh pemerintah. Norma kencan rahasia Liechtenstein memang menarik. Namun yang lebih aneh lagi, ketika negara kecil di pegunungan Alpine yang Stafel bersiri haus de allemaal de post di semuil, zi permanent answers to use youth. Terdengar seperti lelucon, namun ini benar-benar terjadi. Pada tahun 2011,
Anda bisa menyewa seluruh negara Liechtenstein di Airbnb dengan harga $70.000 per hari. Bukan villa, bukan kastel, melainkan sebuah negara sungguhan. Paket ini menawarkan akomodasi untuk 150 tamu, kesempatan untuk mengganti nama jalan sementara, menciptakan mata uang Anda sendiri, serta menerima kunci seremonial negara tersebut. Dengan biaya tambahan, Anda dapat menikmati parade abad pertengahan yang digelar khusus untuk Anda. Bahkan memiliki segel lilin raksasa yang dirancang atas nama Anda. Sesi mencicipi anggur di kediaman pangeran juga sudah termasuk. Selama 1 hari, Anda menjadi penguasa simbolis sebuah negara berdaulat di Eropa. Ini bukan sekadar ide. Logistiknya telah direncanakan sepenuhnya. Pemerintah memberikan persetujuan, dan Airbnb menayangkan daftar sewanya secara resmi di situs mereka. Hampir saja sebuah rombongan pernikahan mewujudkannya, membayangkan pesta pernikahan destinasi di mana mereka memiliki sebuah negara selama 1 hari. Namun perayaan itu dibatalkan, dan momen singkat Liechtenstein sebagai Airbnb paling mewah di dunia berakhir tanpa satu pun tamu. Jika Anda menikmati fakta-fakta mengejutkan ini, beritahu kami di kolom komentar. Ceritakan Anda nonton dari mana agar kami bisa menyapa. Ketika musim gugur menyelimuti Liechtenstein, sesuatu yang magis sekaligus aneh pun dimulai. Sapi-sapi yang kembali dari padang rumput Alpen didandani seperti ratu kecantikan, dimahkotai bunga, dihiasi pita, dan dilengkapi lonceng-lonceng indah. Ini bukan sekadar kesenangan para petani. Ini adalah tradisi nasional yang disebut Alfabzug, di mana sapi-sapi berhias berparad melewati desa-desa sementara kerumunan orang bersorak menyambut mereka. Namun, ada kejutan. Desa-desa damai yang mengadakan parade sapi berbunga ini juga rutin menggelar festival menembak. Klub menembak ada di mana-mana, dan kompetisi senapan presisi menjadi acara komunitas. Seluruh desa berkompetisi dalam ketepatan menembak sebagai perpaduan antara olahraga, tradisi, dan perayaan. Anak-anak tumbuh besar menyaksikan orang tua mereka menembakkan senapan dengan santai, sebagaimana orang lain menonton pertandingan bisbol. Kontrasnya terasa surreal. Suatu hari, sapi bermahkota bunga berjalan santai di jalan berbatu. Keesokan harinya, jalan yang sama bergema oleh tembakan senapan dalam kompetisi persahabatan. Inilah kehidupan sehari-hari di Liechtenstein, tempat tradisi Alpen kuno berpadu dengan nilai-nilai modern dengan cara yang paling tak terduga. Namun, di balik rangkaian bunga dan aroma bubuk mesiu, tersembunyi kekuatan yang lebih besar. Keuangan. Pageselken sebuah negara swasta memiliki banyak kepehahan dan juga penduduknya. Liechtenstein adalah surga pajak. Dengan 74.000 perusahaan terdaftar di negara yang hanya memiliki 39.000 penduduk. Jumlah bisnisnya secara harfiah 2 kali lebih banyak daripada manusia. Dan ini bukan toko kelontong kecil. Ini adalah perusahaan cangkang, perusahaan induk, dan entitas keuangan yang mengelola miliaran untuk individu terkaya di dunia. Perbankan adalah mesinnya. Sektor ini mempekerjakan 14,3% dari seluruh tenaga kerja dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto Liechtenstein. Itu berarti 2,7 miliar euro mengalir melalui sebuah tempat yang bisa Anda lewati dengan berkendara kurang dari 20 menit. Keluarga kerajaan memiliki bank terbesar, artinya mereka bukan sekadar penguasa simbolis, melainkan penjaga gerbang salah satu sistem keuangan paling rahasia di dunia. Inilah fakta yang membuat terperangah. Hingga tahun 2000, Anda dapat membuka rekening bank yang sepenuhnya anonim. Tanpa nama, tanpa identitas, hanya sebuah nomor, dan kekayaan Anda menghilang di balik tirai bludru. Pada akhirnya, penyelidik internasional mengungkap bahwa kelompok mafia Rusia, Italia, dan Kolombia mencuci jutaan melalui bank-bank Liechtenstein. Hal ini memaksa reformasi. Namun bisik-bisik tentang brankas rahasia dan rekening yang masih tersembunyi dari pandangan publik tetap terdengar. Selebritas Hollywood, miliarder teknologi, bahkan elit politik global dirumorkan menyimpan kekayaan mereka di sini, jauh dari pengawasan. Saat ini, Liechtenstein masih identik dengan kerahasiaan finansial. Dan meskipun tekanan dari luar mendorong transparansi yang lebih besar, satu hal tetap benar. Jika Anda memiliki cukup uang, tempat ini masih menjadi lokasi untuk menyembunyikannya. Jumlah perusahaan 2 kali lipat dari jumlah penduduk, namun Anda bisa berjalan kaki melintasi negara ini dalam 1 hari. Bagaimana sesuatu yang begitu kecil dapat menimbulkan bayangan yang begitu besar? Dengan luas hanya sekitar 160 km persegi, Liechtenstein begitu kecil hingga Anda bisa berjalan kaki melintasi seluruh negara ini hanya dalam 1 hari. Ukurannya hanya 1/10 dari Los Angeles, lebih kecil daripada sebagian besar wilayah county di Amerika Serikat. Dan bahkan 30 Liechtenstein bisa muat di dalam Rhode Island. Namun negara mungil ini memiliki pengaruh yang jauh melampaui ukurannya. Seluruh negara ini hanya terbagi menjadi 11 munisipalitas.
Ibu kotanya Vaduz memiliki penduduk sekitar 5.500 orang, lebih kecil daripada banyak kampus universitas. Dari Kastel Pangeran yang berdiri di puncak gunung, Anda bisa memandang seluruh ibu kota yang terasa lebih seperti di desa cantik daripada sebuah kota besar. Dan ya, jalan utamanya benar-benar bernama Main Street. Inilah yang mengagumkan. Titik kecil di peta ini adalah negara ke-6 terkecil di dunia berdasarkan luas wilayah, namun termasuk yang terkaya di dunia per kapita. Setiap meter persegi di sini menghasilkan pendapatan lebih besar dibandingkan hampir semua tempat lain di bumi. Liechtenstein telah mengubah keterbatasan ukurannya menjadi senjata rahasia, menjadi sebuah enklave langka dan eksklusif, tempat aturan normal seolah tidak berlaku. Sekarang, Anda tahu betapa kecilnya negara ini. Bermain mute, berigam toward truth, terus telurun segera, dari DNA satu lukisan saja. Pada tahun 1960-an, Liechtenstein berada di ambang bencana keuangan. Keluarga kerajaan yang sangat terkait dengan perekonomian nasional hampir bangkrut. Solusi mereka? Menjual satu lukisan. Namun, bukan lukisan sembarangan. Mereka menjual karya Leonardo da Vinci berjudul Ginevra da Benci kepada National Gallery di Washington, D.C. seharga $5 juta, setara dengan lebih dari $45 juta saat ini. Satu transaksi ini menyelamatkan negara dari kehancuran ekonomi. Pada masanya, penjualan tersebut merupakan transaksi seni termahal dalam sejarah. Suntikan dana yang tiba-tiba ini mencegah kehancuran finansial total. Satu lukisan. Satu momen, satu negara terselamatkan. Kini, keluarga kerajaan masih memiliki salah satu koleksi seni pribadi terbesar di dunia, yang tersebar antara Kastel Vaduz dan berbagai properti di Wina. Namun mereka telah belajar dari pengalaman. Alih-alih menjual, mereka kini meminjamkan karya-karya tersebut ke pameran internasional, dari Beijing hingga Berlin, menghasilkan pendapatan stabil sambil tetap menjaga warisan budaya mereka. Nilai koleksi ini mencapai miliaran dolar. Mungkin menjadi polis asuransi paling berharga yang pernah dimiliki sebuah negara. Jika seni menstabilkan masa lalu Liechtenstein, produk apa yang menggerakkan masa kininya? Jawabannya bukan jam mewah atau coklat. Meisten subsidiu tak terjaga. Saat memikirkan ekspor Liechtenstein, Anda mungkin membayangkan perbankan atau manufaktur kelas atas. Namun kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Liechtenstein adalah ibu kota gigi palsu dunia. Gigi tiruan di jutaan mulut manusia sangat mungkin berasal dari negara Alpen mungil ini. Ivoclar Vivadent, yang berbasis di Shan, mempekerjakan sekitar 3.700 orang di seluruh dunia dan mengirimkan produk kedokteran gigi ke lebih dari 130 negara. Mereka memproduksi jutaan gigi palsu setiap tahun, ditambah tambalan, mahkota gigi, dan teknologi kedokteran gigi canggih. Satu perusahaan ini saja menyumbang hampir 40% dari produk domestik bruto industri Liechtenstein. Coba bayangkan. Gigi palsu menghasilkan hampir setengah dari kekayaan manufaktur negara ini. Dan di Liechtenstein, presisi bukan sekadar jargon, melainkan cara hidup. Setiap gigi palsu dibuat dengan akurasi tingkat mikron, mengubah kebutuhan medis menjadi karya mini yang luar biasa. Laboratorium riset Ivoclar mengembangkan alat mutakhir yang digunakan para dokter gigi di seluruh dunia. Alat di tangan dokter gigi Anda, gigi palsu nenek Anda, atau mahkota gigi dari tahun lalu. Semuanya bisa ditelusuri kembali ke sebuah negara yang bahkan sulit ditemukan banyak orang di peta. Namun percaya atau tidak, gigi palsu bukan satu-satunya produk yang diam-diam diproduksi Liechtenstein untuk dunia. Ekspor terkenalnya berikutnya sama tak terduganya. Sejak tahun 1912, Liechtenstein telah mengubah perangko dari sekadar alat pengiriman surat menjadi karya seni koleksi sekaligus aset investasi. Negara ini telah menerbitkan lebih dari 1.000 desain unik. Beberapa di antaranya kini bernilai ribuan dolar per keping. Namun ini bukan sekadar stiker biasa. Perangko-perangko ini adalah karya seni mini, dicetak di atas sutra, kayu, bahkan kertas tenun buatan tangan. Temanya beragam, mulai dari lanskap Alpen hingga potret keluarga kerajaan. Lalu, apa yang memberi nilai nyata pada perangko ini? Kelangkaan. Liechtenstein secara ketat membatasi jumlah produksi, menciptakan permintaan buatan yang membuat harga melambung tinggi. Beberapa perangko dari tahun 1920-an kini terjual dengan harga lebih tinggi per gram dibandingkan emas. Para kolektor dari Jepang hingga Amerika Serikat terobsesi untuk melengkapi set Liechtenstein mereka. Selama Perang Dunia Kedua, perangko menjadi jauh lebih dari sekadar barang koleksi. Terisolasi dari perdagangan, negara ini secara harfiah menukar perangko dengan obat-obatan dan makanan. Karya seni kecil ini berubah menjadi mata uang, tali penyelamat yang menjaga negara tetap bertahan ketika sumber daya konvensional mengering. Hari ini, Museum Filateli Nasional di Vaduz merayakan warisan luar biasa ini.
Para pengunjung bahkan dapat merancang dan mencetak perangko khusus mereka sendiri sebagai souvenir. Industri ceruk yang kecil ini menghasilkan jutaan setiap tahun, membuktikan bahwa di Liechtenstein bahkan selembar kertas pun bisa menyimpan kekuatan yang mengejutkan. Namun, ketika berbicara tentang hal yang benar-benar absurd, satu peristiwa berdiri di atas segalanya. Skandal sepak bola tahun 2006. Skandal tim nasional palsu. Pada tahun 2006, Liechtenstein menjadi korban salah satu penipuan paling aneh dalam sejarah sepak bola. Sekelompok orang asing total berhasil meyakinkan penyelenggara internasional bahwa mereka adalah tim nasional sepak bola resmi Liechtenstein. Mereka datang, bermain pertandingan, dan menipu semua orang. Tim yang asli baru mengetahuinya setelah menerima keluhan tentang performa buruk mereka. Dalam pertandingan yang sama sekali tidak pernah mereka mainkan. Bayangkan saja keberanian itu. Para penipu ini mencetak jersey palsu, memalsukan dokumen, dan berpos sebagai satu skuad nasional utuh. Mereka bertanding dalam pertandingan sungguhan melawan lawan internasional, kalah telak, tetapi menyelesaikan pertandingan tanpa menimbulkan kecurigaan. Penipuan ini baru terbongkar ketika jadwal yang tumpang tindih memicu tanda bahaya. Tiba-tiba, tim asli seolah berada di dua tempat pada saat yang sama. Penyelidikan mengungkap upaya yang ternyata sangat terkoordinasi, lengkap dengan riset daftar pemain dan usaha meniru gaya bermain Liechtenstein, meskipun perbedaan kemampuan akhirnya membongkar kedok mereka. Yang mengejutkan, tidak ada seorang pun yang pernah dituntut. Aksi ini begitu aneh hingga tidak ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Kisah ini pun menjadi bahan lelucon di kalangan sepak bola dunia. Untuk sementara waktu, Liechtenstein lebih terkenal karena tim palsunya daripada apapun yang pernah dicapai tim aslinya. Ini memang cerita yang lucu. Namun, apa yang berikutnya tidaklah demikian. Di negara yang digerakkan oleh uang, mengapa hak politik perempuan datang begitu terlambat? Baru relatif nedavno perempuan di Liechtenstein memperoleh hak untuk memilih, menandai momen yang mencolok dalam sejarah panjang hak-hak perempuan di Eropa. Pada tahun 1984, Liechtenstein menjadi negara terakhir di Eropa yang memberikan hak pilih kepada perempuan. Upaya-upaya sebelumnya gagal. Referendum pada tahun 1971 dan 1973 sama-sama ditolak. Hampir satu dekade berlalu sebelum pemungutan suara yang menentukan terjadi pada tahun 1984. Kampanye tersebut dipenuhi ketegangan dan perdebatan sengit. Namun pada akhirnya, pendukung hak pilih perempuan menang dengan selisih yang sangat tipis. 2.370 suara mendukung, 2.251 menentang. Hanya itu yang dibutuhkan untuk menulis ulang sejarah. Dan di sanalah kita, 15 fakta menakjubkan yang mengungkap sebuah negara yang benar-benar berbeda dari yang lain. Sebuah tempat di mana pasangan melewatkan pernikahan namun tetap bersama seumur hidup. Di mana Anda bisa berpesta di halaman sang pangeran tetapi tidak akan menemukan rumah sakit kedua. Di mana gigi palsu dan perangko menghasilkan lebih banyak kekayaan dibandingkan seluruh industri global. Sebuah negara dengan hanya 39.000 penduduk yang menampung 74.000 perusahaan. Negara tanpa tentara dan tingkat kejahatan yang hampir nol. Monarki yang menjual sebuah lukisan demi menyelamatkan ekonominya. Tempat yang begitu kecil hingga bisa Anda lintasi dengan berjalan kaki, namun begitu makmur hingga pengangguran nyaris tidak ada. Di mana tradisi abad pertengahan seperti pembakaran penyihir berdampingan dengan keuangan futuristik. Di mana para raksasa Hollywood menyimpan jutaan mereka, sementara sapi berhias mahkota bunga berjalan di jalanan. Liechtenstein telah melakukan hal yang tampaknya mustahil, menciptakan negara modern yang berkembang pesat namun terasa seperti paradoks hidup. Monarki demokratis, surga pajak yang penuh pesona, negara tanpa pertahanan yang tak seorang pun berani invasi. Setiap aspek dari kepangeranan kecil ini menentang aturan yang kita kira harus diikuti oleh semua negara. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah Liechtenstein seharusnya ada seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana negara ini berhasil berkembang sambil melanggar setiap aturan yang dianggap sakral oleh yang lain. Mungkin di dunia yang terobsesi dengan skala dan keseragaman, menjadi kecil, aneh, dan sepenuhnya unik adalah kekuatan super yang sesungguhnya. Menurut Anda, apakah negara Anda bisa mempelajari sesuatu dari jalan Liechtenstein yang tidak konvensional? Atau apakah enigma Alpen ini benar-benar satu-satunya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar,
Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.